mahasiswa-mahasiswi LPKIA dan juga para simpatisan Politeknik Komputer Niaga dan STIMIK LPKIA. Pagi ini dalam acara podcast Apa Kata User LPKIA, kembali kita kedatangan tamu-tamu luar biasa, yaitu dari PT Arkamaya. Ada Pak Irfan, dan izinkan saya, Pak Irfan Satria Dharma, izinkan saya kelihatannya memanggilnya Mas Irfan aja, karena masih muda usia gitu ya. Dan juga ada Mbak Widya Revina, HR dan HRGA Manager untuk PT Arkamaya. Nah, kita langsung ngobrol ya, Mas Irfan, Mbak Widya. Terima kasih atas nama LPKIA sudah berkenan meluangkan waktu hadir kembali di kampus LPKIA dan men-sharingkan begitu banyak informasi nanti untuk bukan hanya para lulusan LPKIA, bukan hanya mahasiswa LPKIA, tapi juga para job seeker lainnya, kelihatannya itu ya. Dan Mas Irfan, boleh cerita nggak? PT Arkamaya itu perusahaan apa sih? Bergerak dalam bidang apa? Silakan. Sebelumnya terima kasih ya Bu udah diundang kita di podcast LPKIA. Kita dari PT Arkamaya, kita adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, terutama khususnya di software development. Kita banyak membantu organisasi-organisasi dan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis mereka dengan pengembangan teknologi, mulai dari perancangan desain, bisnis proses, membuat user experience, user interface, sampai dengan software development itu sendiri dan maintenance-nya juga, seperti itu kurang lebih. Ya, kalau boleh tahu perusahaan-perusahaan relasi Arkamaya siapa aja sih antara lain? Kalau yang paling udah lama sih kita banyaknya di Toyota Group ya Bu. Toyota Group. Jadi kita banyak mengerjakan beberapa pekerjaan di Toyota, di pabriknya, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, itu di pabrik di Karawang, terus Toyota Astra Motor untuk sales dan after salesnya di Jakarta. Kemudian yang lain-lainnya adalah biasanya kita ada di daerah di bidang perhotelan, kayak Translux Hotel yang di Bandung. Kemudian perusahaan manufaktur lainnya, seperti dari Kalebot yang di Muhammad Toha itu ada. Sales kita juga support beberapa aplikasi di sana. Sebenarnya Arkamaya sendiri udah berapa lama ya berdiri ya? Arkamaya itu udah bulan November besok kita 10 tahun. Oh, 10 tahun. 10 tahun. Muda usia sih udah luar biasa ini. Arkamaya sendiri artinya apa Mas Irfan? Arkamaya itu dari bahasa Sanskerta ya Bu. Artinya tuh pencerahan lah, enlightenment. Enlightenment. Baik. Sekarang kita beralih ke Mbak Widya dulu sebentar. Iya, Mbak Widya. Kalau misalnya sementara ini karena dari HR gitu ya, paling banyak stafnya itu dari lulusan mana sih yang direkrut untuk PT Arkamaya ini? Iya, kebetulan sampai saat ini yang lain 25% itu dari lulusan LPKIA Bu. Oke. Kemudian sebenarnya menurut Mbak Widya sendiri gitu ya, sebenarnya apa sih kekuatan lulusan LPKIA? Ya, kenapa? Sebelumnya gini, saya ingin cerita dulu kenapa kita kembali merekrut dari LPKIA dan dari LPKIA itu karena kita punya histori udah banyak karyawan yang masuk dari lulusan LPKIA ya Bu. Nah, dari karyawan yang ada ini kita melihat ada beberapa kelebihan yang nggak dimiliki sama orang lain. Di antaranya komunikasi, mungkin karena di sini diajarkan soft skill ya Bu ya. Jadi mereka lebih bisa berkomunikasi dengan baik, lebih bisa berdiskusi dengan teman-temannya, dan satu lagi Bu, mau belajar. Karena kalau IT itu kan selalu berkembang ya, harus sekali ya belajar. Cepat sekali. Nah itu sih. Salah satu contohnya itu. Dan satu kebanggaan sebetulnya untuk para pendengar kita hari ini karena baik Mas Irfan Satria Dharma maupun Mbak Widya itu sebenarnya lulusan informatika LPKIA ya. Jadi satu kebanggaan. Terus kalau boleh cerita lagi Mas Irfan, sebenarnya tantangan utama untuk orang yang berkarir di bidang IT itu apa sih menurut Mas Irfan?
tantangan yang utama sih mungkin ini ya, kalau biasanya perusahaan itu yang paling berat itu 5 tahun pertama ya. Oke. Nah, jadi tadi Terry juga sempat bilang kita harus mau belajar. Ya. Apalagi tadi kan saya basicnya dari teknik informatika nih. Ya. Sementara ketika bikin sebuah perusahaan kan mau nggak mau kita harus belajar tuh kayak misalkan pajaknya, akuntansinya, kayak gitu. Jadi emang yang paling tantangan terbesar adalah kita harus mau belajar untuk bisa survive gitu, minimal di 5 tahun pertama itu. 5 tahun pertama. Kalau secara lebih dalamnya lagi mungkin yang paling penting itu adalah gimana kita bisa jaga cash flow kita. Ya. Karena itu pastinya. itu pastinya karena yang tantangan terbesar sebenarnya di situ. Ya. Jadi kita harus bisa belajar gitu. Yang tadinya kita cuma fokus coding gitu ya. Nah kita juga ya harus mau belajar ilmu yang sebenarnya waktu di LPK juga diajarin, cuman karena kita di teknik informatika lebih banyak ke informatikanya ya. Ya. Kita harus gali lebih dalam lagi. Ya. Kemudian ini ada data menarik nih Mbak Widya ya. Saya menerima data hebat nih dari PT Arkamaya tentang lulusan-lulusan yang bekerja di PT Arkamaya. Nah mungkin bisa diberikan gambaran dari data-data ini tuh secara singkat ini apa sih makna dari data-data ini? Silahkan Mbak Widya. Ya, boleh. Jadi di data yang kita buat ini Bu, tujuannya untuk LPKIA tahu nih sebatas apa kepuasan kita terhadap lulusan LPKIA. Ya. Gitu. Nah, kondisinya saat ini di Arkamaya memang sebagian besar adalah lulusan LPKIA. Nah, di sini juga ada data yang menunjukkan tentang retensi dari alumni-alumni itu di Arkamaya. Setelah dihitung, ternyata retensinya itu lebih dari 50%. Jadi ketahanan mereka buat bekerja di, kan kalau sekarang banyak yang masuk keluar. Iya. Itu kan salah satu Anak-anak zaman now gitu ya, cepet banget pindahnya. Jadi kayak dapat tekanan sedikit langsung cari yang lain gitu. Nah, tapi untuk di lulusan LPKIA di Arkamaya ini itu 50% ketahanannya dan juga 70% dari seluruh karyawan lulusan LPKIA itu masa kerjanya sudah di atas 5 tahun. Nah, menurut Mas Irfan sendiri, kompetensi apa sih yang perlu terus diasah untuk mereka? Kalau dari data yang kita ini ya, dari insight ini sebenarnya sebenarnya lebih ke sekarang kan lagi zamannya di data analisis ya Bu. Data analisis ya. Kalau sekian tahun ke belakang ini sebenarnya kita banyak di software development bikin aplikasi yang melakukan pencatatan data gitu. Tapi kalau saya lihat tren depan ini bagaimana kita bukan cuma bisa mencatat data, tapi kita juga bisa mengolah data itu. Kemudian kita bisa kasih insight ke manajemen untuk bisa menganalisis proses bisnis mereka. Jadi baik dari segi finance, mungkin dari operasional, supply chain-nya gimana gitu. Kemudian dari marketing itu bisa kita kita bisa olah gitu. Jadi tantangan kedepannya justru lebih ke ke data analitik sebenarnya. Seperti itu. Tapi kalau kompetensi yang umum gitu ya, itu memang teknologi kan cepat ya Bu ya. Betul. Cepat banget kita bahkan Betul. mungkin ada beberapa perusahaan yang sejak pandemi akhirnya terdriven oleh pandemi itu sendiri untuk melakukan shifting ke digitalisasi. Gitu. Nah disitulah perusahaan-perusahaan software banyak dibutuhkan gitu di situ. Nah tapi juga dari sisi manpower gitu, itu juga mau nggak mau kita harus melihat sekarang tren teknologi seperti apa sih gitu. Nah itu kita bisa di internet kita bisa manfaatin kayak kita lihat tren di Stack Overflow gitu. Kita bisa lihat bahasa pemrograman apa aja yang sekarang lagi tren atau yang banyak pengen orang pelajari gitu. Nah di sini kita lihat rata-rata banyak perusahaan terutama manufaktur itu biasanya masuknya udah mulai ke arah kalau untuk tampilan antarmuka itu dia pakai yang namanya modern JavaScript kayak React.js, Vue.js, Angular. Itu kita mau nggak mau nih programmer yang tadinya berangkat dari pemrograman yang dia udah pelajarin tahun-tahun ke belakang ya dia mau nggak mau harus ngejar gitu. Jadi kita emang harus kita sendiri di Arkamaya harus spend investasi untuk nge-training teman-teman gitu. Buat mereka bisa meet sama requirement di perusahaan gitu. Dunia ya terutama ya. Oke. Nah kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol tentang LPKIA kembali gitu ya.
sebenarnya termasuk yang dirasakan sama Mbak Widya, termasuk yang dirasakan Mas Irfan, sebenarnya sejauh mana LPKIA pada saat itu dan juga pada saat rekrutmen sudah memfasilitasi anak-anaknya gitu. Sebenarnya apa secara khusus kekuatan-kekuatan yang dirasakan? Kalau dari feedback dan testimonial yang kerja bareng sama anak-anak LPKIA ya, di sini kita juga bisa lihat sebenarnya ada. Kita ambil dari beberapa staf kita yang bukan dari LPKIA, kita tanyain gimana sih kesannya kerja sama satu tim yang alumni LPKIA. Nah di sini bisa kita ambil garis merah yang sama bahwa biasanya di sini dia bilang anak-anak LPKIA itu adalah punya kemampuan untuk adaptasi terhadap hal baru, baik di dalam pekerjaan, teknologi ataupun lainnya, gitu. Dan yang paling penting di sini adalah have a good problem solving skills. Nah itu yang paling penting. Jadi dan yang lainnya adalah biasanya ini tidak malu untuk bertanya, gitu. Untuk bertanya misalkan ke junior programmernya, misalkan kalau dia udah senior. Kemudian yang ada yang sama ya Fia, itu menyenangkan untuk diajak diskusi katanya Bu. Oh gitu. Jadi katanya kalau anak-anak mungkin karena ya komunikasi. Biasanya anak-anak IT tuh diskusi lancarnya tuh kalau sama komputer gitu ya. Kalau ya oke gitu ya. Jadi ada dua yang kasih testimoni ya kalau menurut saya tuh enak lah buat diajak diskusi. Bagus banget itu. Dan itu penting karena iya betul. Apalagi di beberapa proyek kita kan kita kerja bareng tim ya. Kita nggak bisa yang kerja programmer sendirian gitu. Betul. Kita harus ada daily stand up. Betul. Kita harus menyampaikan apa yang udah kita kerjakan kemarin, apa yang mau kita lakukan hari ini, kemudian kita punya hambatan apa. Yang mana itu kalau nggak bisa dikomunikasikan itu menghambat lah pekerjaan gitu. Betul, bukan hanya di internal ya, tapi juga ketika diskusi dengan user kan ya. Dengan user kan itu ya. Kuncinya di situ ya, untuk bisa jadinya nanti sesuai kebutuhan user gitu ya. Mbak Widya ada yang mau ditambahkan nggak dari tadi apa yang disampaikan Mas? Kalau misalnya secara garis besar sama ya Bu ya. Jadi salah satu nilai plus yang saya lihat dari alumni LPKIA itu terutama adalah di bidang komunikasinya. Terus karena mereka mau berkomunikasi, jadi untuk teman-teman yang lain juga menyenangkan untuk diajak diskusi gitu. Iya. Intinya itu. Terus ya satu itu sih yang penting, mau belajar hal-hal baru gitu. Mau belajar hal baru, terus juga jadi kerja sama timnya tuh bagus. Enak belajar. Begitu juga saat ketemu user, orang-orang yang ini lebih bisa untuk berkomunikasi dengan user gitu. Oke. Itu kunci ya. Iya betul, itu kunci. Selain kompetensi IT yang baik, kemudian harus terus belajar tentunya dengan perkembangan zaman. Yang nggak boleh dilupakan oleh anak-anak itu sebenarnya adalah bagaimana mereka berkomunikasi gitu ya dengan baik ya. Karena kadang gini Bu, kalau saat mereka ada kesulitan saat mengerjakan suatu pekerjaan tuh, kalau mereka nggak bisa berkomunikasi sama temennya, misalnya nanya atau minta bantuan, ya mereka bakal stuck kan di situ gitu. Jadi buat mereka sendiri juga kalau mereka bisa berkomunikasi itu bakal lebih mudah. Kita lanjut ya. Satu kebanggaan dan kebahagiaan buat kita yang jelas gitu ya. Dan memang kalau untuk LPKIA sendiri kan tujuan akhirnya dari dulu ya, adalah bagaimana anak-anak bisa bekerja, bukan hanya sekedar meluluskan gitu, tapi bisa bekerja gitu ya. Dan mungkin sekarang ini dibekali banyak sekali sertifikasi profesional. Kami ingin dapat masukan dong sejauh mana dampak sertifikasi profesional bagi lulusan-lulusan dari IT gitu ya, kira-kira sejauh mana? Jadi kalau di beberapa pekerjaan yang khususnya di software house ya Bu ya, ada pekerjaan di baik pemerintah ataupun swasta, itu memang biasanya mensyaratkan itu untuk sebagai tenaga ahli yang memiliki sertifikasi tertentu. Dan itu kalau misalkan kita ikut fighting di sebuah tender, memang itu jadi nilai plus ya. Karena kita memang mempunyai tenaga ahli yang didukung oleh sertifikasi. Dan itu akan mempengaruhi poin penilaian juga terhadap pemilihan misalkan memilih vendor yang akan mengerjakan itu gitu. Mungkin lebih ke arah situ gitu. Ya, rupanya sangat bermanfaat ya berarti sertifikasi internasional ya. Jadi untuk tender itu jadi nilai plus dan ketika masuk ke persaingan global juga nantinya akan masuk pertimbangan gitu ya. Baik,
Mungkin satu pesan yang bisa disampaikan pada para lulusan baru nih, ya fresh graduates gitu ya, para job seeker. Ketika mereka sedang mencari kerja, ketika mereka sudah bekerja dan ingin mencapai karir terbaiknya, sebenarnya apa sih? Mungkin saya mulai dengan Mbak Widya ya. Apa sih sebenarnya yang mereka perlu persiapkan dari sisi mental dan sebagainya, karena kompetensi tadi kita udah bicara banyak gitu ya. Kira-kira apa dari dia mulai job seeker sampai ketika dia ingin merintis karir dengan baik gitu ya, apa yang perlu diperhatikan oleh mereka? Silahkan. Kalau untuk yang job seeker nih Bu, yang pertama harus diperhatikan adalah satu, jangan pantang menyerah, karena kan pasti gak mudah apalagi di kondisi kayak sekarang untuk mencari pekerjaan. Yang kedua adalah attitude mereka, itu sih menurut saya yang penting, karena beberapa kali nih misalnya mau melakukan rekrutmen, ternyata di awal tuh orangnya attitude-nya udah kurang enak di mata HR misalnya, itu biasanya dicirian nih, ditandain nih gitu. Nah itu pertama, selagi sambil mencari pekerjaan, coba koreksi lagi attitude masing-masing. Apa yang harus dirubah, misalnya gini, tata cara dalam melamar pekerjaan, tata cara berkomunikasi saat melamar pekerjaan, yang kayak gitu. Kalau dulu kan kita nggak bisa ya kayak nge-WA langsung ke HR, kalau sekarang kan udah, Bu, saya diterima nggak? Gaji saya berapa? Banyak yang seperti itu. Jadi, tapi untung dia diajarin mata kuliah program gitu kan. Betul, karena kalau di APKIA dari mulai bikin lamaran juga kan kita diajarin gitu ya. Iya, betul. Sedangkan banyak yang seperti itu yang lamar, emang gajinya berapa lah? Baru diundang buat tes tapi udah mikirinnya, udah nanyanya ke situ dengan bahasa yang ya santai lah gitu, tidak SKSD. SKSD. Itu sih yang pertama, itu untuk yang job seeker. Terus untuk yang baru masuk ke dunia kerja, itu juga kita harus harus kuat, karena kan pasti kalau kita masuk ke lingkungan baru, mau itu pekerjaan, mau itu apapun, pasti aja ada yang bikin kita nggak enak ya Bu ya, atau berat, beban baru lah gitu. Beban baru itu. Jadi harus jangan pantang menyerah, terus juga jangan gampang susah ini. Saya nggak bisa, misalnya belum apa-apa saya nggak bisa gitu. Nah itu sih yang perasaan-perasaan yang kayak gitu yang harus dihilangkan, apalagi kalau kita baru masuk ke dunia kerja gitu. Biar kita bisa bertahan lama di situ. Oke. Dari Mas Irfan, ada tambahan nggak? Tambahan aja sedikit mungkin, kalau untuk yang fresh grad itu ya tadi jangan menyerah ya, kita coba terus cari pekerjaan yang sesuai yang kita inginkan. Terus jangan lupa juga kita membekali diri kita nih. Jadi waktu kita mau melamar menjadi apa gitu ya, misalkan jadi programmer, kita lihat kualifikasinya apa. Nah kita selain dari yang kita udah dapatkan di kampus, kita jangan lupa membekali diri kita, walaupun tidak terlalu dalam, tapi minimal kita tahu ketika pada saat rekrutmen gitu, kita punya nilai lebih di situ. Betul. Ya kita udah dapat gitu overview, dan kita yakin kita pasti bisa gitu mendapatkan pekerjaan itu. Terus kalau untuk yang udah bekerja, mungkin dari saya, saran saya ya jangan berhenti untuk belajar, karena udah keterima kerja tuh kita juga harus lihat, kita harus punya visi istilahnya. Kita kerja di perusahaan itu, misalkan saya ingin jadi something nih di perusahaan ini gitu. Kita kasih yang terbaik aja buat perusahaan itu. Gitu. Insya Allah pasti ada jalan lah gitu dari perusahaan melihat bahwa kita itu adalah anak emas atau orang yang terbaik gitu, lebih lah dari yang lain, yang rata-rata gitu. Dan insya Allah karir kita akan naik dengan sendirinya. Gitu. Selalu berikan yang terbaik. Kualitas itu akan mendatangkan kuantitas, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Ada orang proyeknya banyakin gitu ya, tapi kualitasnya nggak diperhatikan. Kira-kira gitu ya, Mas Irfan ya. Terus pertanyaan satu lagi nih. Apakah saat ini di Arkamaya dibuka nggak lowongan kerja untuk para fresh graduate LPKIA? Kita kan baru meluluskan nih, kira-kira terbuka nggak gitu? Sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu kita udah kerjasama sama Pusat Tenaga Kerja LPKIA, dan alhamdulillah saya ngerasa kebantu banget Bu. Jadi setiap lagi ada kebutuhan, saya hubungin Mbak Yulia ya, Mbak Yulia buat
ini ada kebutuhan di sini, dan responnya pun cepat gitu, langsung di-share dan juga langsung ada yang melamar dari APKIA dengan jumlah yang lumayan banyak. Kita sangat terbuka untuk fresh graduate dari APKIA, cuma memang buat saat ini kita belum ada rekrutmen lagi ya Pak. Dan biasanya setiap ada rekrutmen lagi, biasanya kalau ada rekrutmen lagi saya akan update info ke BTK. Oke. Bicara bursa tenaga kerja APKIA ya, tadi kalau menurut Mbak Widya fast respon gitu ya, responnya cepet banget ketika ada kebutuhan tenaga kerja gitu ya. Jadi sudah 10 tahun ya berarti ya kalau ada kebutuhan ini selalu minta ke bursa tenaga kerja APKIA ya. Dan sebenarnya acara ini juga bagian dari bursa tenaga kerja APKIA karena kami merasa kami membutuhkan masukan dari para user ya untuk terus mengembangkan kompetensi lulusan, untuk terus mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja tentunya gitu ya. Jadi terima kasih bursa tenaga kerjanya ternyata sesuai dengan harapan. Kalau boleh tanya, kan Mbak Widya bilang ya sekian persen lulusan LPKIA di Arkamaya. Ada yang nggak dari LPKIA. Nah, ketika berinteraksi dengan lulusan perguruan tinggi lain, apakah melalui bursa tenaga kerjanya juga atau gimana Mbak Widya? Enggak sih ya, kita kalau dari langsung ya. Iya. Kita buka umum ya gitu ya, sesuai kebutuhan ya. Kalau perguruan tinggi berarti nggak banyak yang ada bursa tenaga kerjanya yang secara khusus memfasilitasi gitu, kalau boleh saya simpulkan gitu ya Mbak Widya ya. Oke. Dari Mas Irfan sendiri, ada tambahan lain nggak yang bisa disampaikan gitu? Misalnya kalau gitu, gini, kalau sekarang saat ini lagi tidak dibuka untuk rekrutmen, untuk anak-anak magang nanti ke depan itu dimungkinkan nggak? Mungkin sekali. Dimungkinkan ya, jadi itu bisa ya? Bisa. Sekarang juga masih ada yang jalan sih Bu, anak magang. Oh gitu ya? ya? Masih banyak yang, walaupun kita kemarin sempat WFH kan, tapi kita juga anak-anak magangnya WFH. Kita ada beberapa ada program gitu untuk anak magang supaya ketika selesai magang mereka bisa menghasilkan suatu produk gitu, sampai mereka bisa menjualnya produk itu gitu, bukan hanya cuman laporan ke kampusnya aja, tapi mereka bisa bermanfaat lah dengan produk yang mereka buat seperti itu. Wah luar biasa. Gitu. Berapa lama biasanya magangnya kalau di Arkamaya diterimanya berapa lama? Rata-rata 3 sampai 6 bulan. Paling lama 6 bulan ya. Paling cepat 3 bulan. Sebagai penutup mungkin acara kita pagi ini, pesan bagi institusi, bagi LPKIA kira-kira apa Mas Irfan? Tetap berinovasi, tetap semangat, kemudian tetap melakukan yang terbaik lah untuk untuk mahasiswanya, untuk semua aktivitas akademikanya dan sebagainya. Seperti itu Bu. Oke, masih ingat nggak ya yang dulu disiapkan di LPKIA? Go fight win LPKIA. Masih ingat ya? Kita tutup dengan itu ya. Ayo, karena sama-sama juga berasal dari LPKIA. Baik, sebelum saya tutup mungkin saya coba simpulkan sedikit bahwa Arkamaya ini bergerak dalam bidang IT dan cukup besar cakupannya karena untuk Toyota Group, Astra Group gitu ya, itu juga ditangani Arkamaya dalam usia 10 tahun, dihandle oleh orang-orang muda yang luar biasa. Dan kami sangat bersyukur, kami sangat berbangga karena kedua-duanya, baik Mas Irfan Satria Dharma, CEO dari Arkamaya, dan Mbak Revi Widya, HR, ini merupakan lulusan LPKIA. Jadi jangan lupa untuk terus belajar, apalagi ketika Anda berkecimpung di dunia IT. Itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Terima kasih banyak untuk masukannya bagi institusi. Dan kita tutup dengan Yel LPKIA. Ya, jadi go fight win LPKIA. Ya, 1, 2, 3. Go fight win LPKIA.